wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Syafa'Ludiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi NIM 1802103011110 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Seperti yang kalian tahu, sampai saat ini Indonesia masih saja berjuang melawan virus COVID-19. Setiap harinya kasus angka positif COVID-19 semakin bertambah banyak. Sebelumnya kita pelajari dulu apa itu COVID-19. Penyakit virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan yang khusus. Namun, sebagian besar orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis untuk mengobati COVID-19. Cara penyebaran virus COVID-19 ini dapat menyebar dari mulut ataupun hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet atau air ludah yang lebih besar dari saluran pernafasan, hingga aerosol yang lebih kecil. Anda bisa saja dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di daerah dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga bisa tertular jika menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi oleh virus lebih mudah menyebar. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Masyarakat selalu diperingatkan oleh pemerintah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, karena hal tersebut menjadi kebutuhan kita semua. Akan tetapi masih saja banyak masyarakat yang acuh untuk mematuhi protokol kesehatan. Bahkan di sekitar kita pun banyak yang tidak peduli dengan COVID-19. Tentu tidak mudah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kita dianjurkan untuk mengingatkan imun tubuh supaya dapat menangkal virus COVID-19. Salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh adalah dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih atau bisa disebut dengan PHBS. PHBS di sini adalah salah satu gaya hidup yang memiliki banyak manfaat. Jika Anda menyayangi tubuh Anda dan ingin terus menikmati waktu dengan kondisi tubuh yang fit tanpa adanya keluhan penyakit yang berat atau badan yang lesu, menerapkan PHBS atau perilaku hidup sehat dan bersih adalah pilihan yang sangat tepat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disebut dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan oleh kesadaran sendiri. Tujuan dari PHBS ini adalah mencegah risiko infeksi penyakit dan memelihara kesehatan secara keseluruhan. Nah, pada dasarnya PHBS bisa diterapkan di rumah tangga, di sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, tempat umum, atau sekitar kita. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Perilaku hidup bersih dan sehat ini bertujuan menjaga kebersihan pribadi dan mencegah penularan berbagai penyakit melalui tangan yang terkontaminasi oleh kuman-kuman yang ada di udara. Penularan penyakit sering terjadi melalui rute fekal oral. Ini berarti feses yang mengandung kuman dari orang yang mengidap penyakit bisa tidak sengaja tertelan oleh orang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat orang yang mengidap penyakit tertentu tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet, apapun yang disentuh oleh orang tersebut akan terkontaminasi oleh kuman, termasuk jika ia menyiapkan makanan yang akan disantap oleh orang lain.
Perilaku hidup bersih dan sehat yang kedua yaitu dengan cara mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur kaya akan kandungan vitamin, mineral, dan juga serat. Nutrisi-nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh agar bisa berfungsi optimal dan tetap sehat. Oleh sebab itu, kombinasikan buah dan sayur ke dalam menu makanan atau menu harian Anda. Perkaya warna buah dan juga sayuran yang Anda lahap supaya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh juga lengkap. Kemudian hal ini bisa meningkatkan imun tubuh supaya kita beraktivitas dapat berjalan dengan lancar dan tidak akan lesu. Penerapan hidup bersih dan sehat yang ketiga yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik berupa kegiatan olahraga sebaiknya dilakukan paling tidak selama 30 menit setiap harinya. Anda juga tidak perlu memilih olahraga yang rumit. Anda cukup melakukan aktivitas fisik yang sederhana yang tidak akan membuat Anda lelah. Misalnya dengan berjalan kaki, jogging, bersepeda maupun berenang. Kemudian, perilaku hidup bersih dan sehat yang keempat yaitu dengan cara tidak merokok. Kebiasaan merokok dapat menjadi penyebab timbulnya berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit paru-paru dan saluran pernapasan, penyakit kardiovaskular, hingga kanker. Selain merugikan kesehatan, perokok aktif, orang di sekitar si perokok alias perokok pasif juga beresiko terkena gangguan kesehatan bila terus-menerus terpapar oleh asap rokok yang sangat beracun. Dikarenakan kandungan rokok tentunya dari bukan barang-barang yang sehat. Penggunaan masker double dapat meningkatkan kerapatan sekaligus filtrasi, terutama di tengahnya merabak virus corona atau virus 19 varian Delta yang lebih mudah menular dan relatif lebih bergejala ketimbang jenis corona yang lain. Pola hidup sehat tidak hanya tentang fisik, akan tetapi juga dengan kebutuhan mental kita sendiri. Memiliki banyak tekanan akan membuat pikiran kita menjadi stres. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk semua orang menjadi berpikir positif. Berpikir positif dapat membuat hati kita menjadi tentram dan dapat mengalahkan berbagai penyakit termasuk saat kita sedang mengalami tekanan. Dengan mengubah cara berpikir menjadi positif, maka kesehatan mental kita akan menjadi lebih baik. Selain berpikir positif, perilaku hidup bersih dan sehat yang lain yaitu dengan cara memperbaiki waktu tidur. Kebanyakan seseorang memiliki jam tidur yang tidak cukup dikarenakan beberapa alasan. Padahal tubuh kita tentunya butuh istirahat yang cukup agar badan kembali segar dan bisa menjalankan aktivitas dengan semestinya. Dilansir dari National Sleep Foundation, direkomendasikan bahwa usia muda mulai dari umur 18 sampai 25 tahun membutuhkan tidur selama 7 sampai 9 jam per malam. Orang yang memiliki waktu tidur yang cukup akan rentan terkena penyakit yang mematikan, misalnya kanker maupun penyakit jantung. Perilaku hidup bersih dan sehat yang kelima yaitu menggunakan double masker. Sejumlah pakar kesehatan jamak menganjurkan setiap orang di atas usia 2 tahun menggunakan masker double dengan cara yang benar untuk mencegah penularan dari COVID-19. Masker dapat melindungi seseorang yang belum terinfeksi oleh virus COVID-19, sekaligus mencegah penderita menyebarkan virus COVID-19 dan biang penyakit yang menular lewat udara. Anjuran tersebut berlaku bagi orang yang beraktivitas di luar rumah dan berada di ruang tertutup ataupun bisa disebut dengan indoor. Itulah contoh mengenai penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan pola hidup sehat akan menciptakan harapan hidup lebih lama
Dan manfaat lain yang kita dapatkan yaitu meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh dapat mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus COVID-19. Cara kerja imun tubuh dengan memiliki 3 fungsi, yaitu pertahanan, fungsi homeostatis, dan fungsi pengawasan. Lalu pola hidup sehat juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih semangat, sehingga tubuh akan terus aktif melakukan berbagai macam aktivitas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, terapkan perilaku hidup sehat di sela kehidupan sehari-hari untuk menunjang kekuatan imun tubuh kita. Semoga kita semua terhindar dari virus yang berbahaya, dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas dengan normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.